Dari sisi pemerintah sendiri Pak Satya, Anda melihat bagaimana untuk menyikapi kondisi-kondisi supaya kita bisa menjaga produksi tadi, kemudian bisa menyentuh atau paling tidak mencapai target lifting migas kita begitu di Ya, tahun 2025? jadi banyak strategi sebetulnya untuk mempertahankan dan itu saya pikir sudah dijalankan ya Oke. karena beberapa evaluasi beberapa waktu yang lalu itu kan ada namanya undeveloped discovery. Hmm. Jadi sudah discovered tetapi belum dikembangkan. Dan juga ada lagi yang faktor misalkan stranded daripada POD ya dan juga apa on stream delay itu juga menjadi faktor untuk apakah target daripada produksi dan lifting kita itu bisa tercapai. Belum lagi idle fields. Jadi ini memang banyak sekali PR yang mesti dilakukan. Jadi idle wells ya itu juga mesti diteliti betul. Itu yang menurut saya untuk mengantisipasi apabila ada ya, maintenance tadi, walaupun itu mungkin plan shutdown, tapi tetap aja itu akan mengurangi dan harus kita fill the gap. Ya, fill the gapnya dari beberapa yang saya sebutkan tadi gitu. Jadi saya pikir identifikasi itu sudah dijalankan ya, Oke. dan mudah-mudahan betul-betul bisa on track ya karena jangan sampai misalkan apa idle fields dan juga idle wells itu sudah diidentifikasi tetapi tidak dijalankan dan Bapak Menteri SDM kan beberapa waktu yang lalu juga bagaimana menggerakkan ekonomi rakyat melalui sumur-sumur tua yang dikelola langsung oleh masyarakat. Dan saya pikir itu juga bisa dimonetize kalau kita melihat Oke. jumlahnya ya Ya. sumur yang idle atau kategori mungkin sumur tua itu juga ada sekitar angkanya kalau tidak salah mencapai 33.000. Jadi kan cukup banyak itu seantero Indonesia ya. Jadi kalau kita misalkan mempunyai target per well-nya itu adalah sekitar 2 barel misalkan ya, ya kita memang harus melihat dari lokasi ke lokasi karena tidak semuanya bisa seperti yang kita harapkan. Itu paling tidak cukup promising untuk menambah produksi lifting kita ke depan. Mungkin ukurannya dari Ya. apa yang saya sampaikan itu tidak bisa dijalankan dalam tahun ini atau tidak bisa dinikmati begitu saja di tahun ini, tetapi senario itu harus masuk agar itu bisa mempertahankan produksi kita yang lebih tinggi lagi di tahun berikutnya. Baik, Saya baik. rasa pemerintah sudah melakukan banyak sekali antisipasi untuk itu. Tinggal realisasinya saja karena pengampu kebijakan dengan pelaksana kebijakan ini dua hal yang berbeda ya. Tapi saya lihat leadership daripada Menteri SDM dan juga Kepala SKK Migas cukup atraktif gitu ya, Oke. memberikan kelonggaran kepada Nah, para K3S untuk berinovasi ya itu dia. sehingga bottom line untuk bisa meningkatkan produksi itu menjadi semangat bersama. Ah, Saya juga dengarkan beberapa waktu lalu ada CEO gathering ya, itu saya pikir juga menjadi inisiatif yang bagus karena itu kita mendengarkan langsung daripada pelaku bisnis. baik, baik. Ini dia. Berarti memang kita akan cermati iklim investasi tata niaga dari sektor migas nasional seperti apa begitu. Nampaknya beberapa K3S begitu ya, tengah semangat begitu untuk bisa meningkatkan lagi Ya. produksi dan juga mengejar target lifting. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Sata dan juga Pak Elan. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Elan Biantoro, Sekjen Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional Aspermigas, kemudian Bapak Satya Widyayuda, anggota Dewan Energi tahun 2020-2024. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Pak Elan, kalau kita bicara mengenai tata niaga, kemudian iklim investasi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Satya tadi, begitu apakah di momentum tahun ini memang lagi semangat-semangatnya di K3S begitu untuk bagaimana memproduksi, mengejar lifting begitu. Seperti apa sih kondisi yang dialami secara langsung dari pelaku usaha industri ini, Pak Elan? Ya, saya sendiri pelaku usaha. Saya memimpin satu PSC yang sekarang juga sedang growth juga, walaupun produksinya masih ratusan barrel ya. Oke. Tapi per hari. Tapi begini, memang betul sekali. Apa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Menteri dan Kepala SKK Migas itu membuat kita bergairah, sangat bagus, semangat. Dan salah satu kuncinya ada satu dua hal ya. Pilar existing field harus dijaga. Ada beberapa pilar existing field yang besar-besar. Jangan sampai ada unplanned ya. Itu ada Rokan, ada Banyurip, ada Bibit Tangguh ya, ada Mahakam dan juga mungkin beberapa lapangan besar milik Pertamina IP. Itu Bibit Tangguh apa namanya batuk saja atau unplanned itu dropnya akan jauh. Juga Oke. yang namanya Cepu Banyu Urip begitu dia Hmm. ada masalah sedikit
pasti akan menurunnya akan besar. Itu harus Betul. dijaga ya. Sama momentum yang kedua bahwa tadi saya bilang WPNB jalankan dengan baik ya sesuai dengan target yang ada dan kita masih punya harapan besar ke depan. Ada proyek-proyek lain yang harus kita kejar supaya on time. Itu ada proyek yang namanya ASAP ya. ASAP tuh punyanya ASAP Kido Merah AKM. Itu Genting Oil di Papua. Itu ada 3 TCF. Kemudian ada Masela Inpex, ada 10 lebih TCF. Ada Layaran dan Tangkulo yang ada di Andaman Mubadala. Itu ada 6 sampai 10 TCF. Dan Geng North ya, ada Ya. di itu semua TCF itu adalah gas, tapi ada ikutannya bahwa di sana ada produk ikutannya crude atau kondensat. Otomatis harga kalau gas kita naik, minyak pun akan terangkat dari situ. Nah, ini yang harus kita jaga agar mereka selalu bisa berjalan dengan otobosor yang saya sampaikan tadi. Bahwa ini akan menjaga momentum yang sekarang udah bagus untuk naik terus kita jaga. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri dan oleh juga eksekusi yang dilakukan oleh Pak Kepala SKK Migas itu sangat kita beri apresiasi yang sangat sebesar-besarnya agar ke depan menjadi lebih bagus. Karena apapun yang kita kerjakan sekarang hasilnya akan 5-6 tahun yang akan datang. Dan hasil yang kita kerjakan sekarang ini di samping ada agresivitas dari menteri dan jajarannya juga sudah dirintis 5-6 tahun yang lalu. Asal Ya, itu konsisten itu akan meningkat gitu. Demikian Mas. Oke. Baik, Pak Elan. Nah, lantas bagaimana Pak Satya, bagaimana menjaga tadi konsistensi begitu Ya. dari sisi produksi sehingga ya benar-benar ini tercapai tidak hanya untuk tahun ini saja begitu kan harapannya nih Pak Satya. Betul, saya melihat ada satu strategi investor engagement ya, karena pemerintah akan menginginkan supaya big players itu balik lagi lah ke Indonesia. Jadi kalau saya dengar Chevron akan masuk, lantas BP juga saya melihat tidak cuma mengembangkan Tangguh, tapi juga ada di wilayah kerja yang ada di Sulawesi, ya Eni juga demikian. Saya pikir itu menjadi satu momentum yang harus kita jaga. Jadi investor engagement di open area opportunity itu menjadi sesuatu yang kita harapkan ke depan ya dalam memaintain produksi kita atau bahkan menambah produksi di kemudian hari. Baik, itu dia upaya untuk menjaga semangat tadi ya kerjasama begitu bagaimana KSSK yang sedang giat-giatnya begitu bersemangat ini akan terus dijaga begitu ya optimismenya, kemudian keberlanjutannya untuk bisa mengejar lifting migas di tahun 2025 dan tidak hanya tahun ini saja seperti Pak Elan sampaikan 5-6 bahkan 10 tahun lagi ke depan begitu. Baik, Pak Elan, Pak Satya sayang sekali waktu terbatas ini terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa ID Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak Elan. Terima kasih Pak Satya.